Shalom, sebelum memulai ibadah kita, mari kita datang menghampiri Tuhan, membawa hati dan seluruh jiwa kita untuk memuji dan menyembah Dia. Kita saat teduh sejenak. Setia Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Dari harta Kaulah segalanya, tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
Salam, selamat pagi semuanya. Puji Tuhan, mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Dan sebelum kita beribadah, mari berikan salam kanan kiri kita. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Adapun pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah yang menciptakan langit bumi dan segala isinya. Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara sekalian, anugerah, rahmat dan damai sejahtera dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus sementara kita beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Silakan duduk. Shalom. Sekali lagi shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, pagi yang luar biasa kita ada di tempat ini. Di minggu pertama bulan Oktober ini, mari kita bawa syukur kita dengan segenap hati, segenap jiwa. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau beri yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik. Dan biarlah hadirat-Nya dinyatakan di tengah-tengah kita. Amin. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukis indahnya kau Tuhan.
Kami mau menyembahmu dalam roh dan kudus.
dalam hidup kami Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau bawa penyembahan kami, bawa segenap pujian kami hanya bagi-Mu Tuhan. Yang terbaik kami mau berikan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan amin, haleluya. Dia Tuhan yang baik untuk setiap kita. Amin Bapak Ibu, boleh beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya. Masuki hadiratmu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Ku angkat tanganku, amin, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Amin. Sama-sama dengan hati bersyukur, masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Mari angkat tangan kita, ku angkat tangan Yesus, bersorak-sorai bagi kebaikan. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kami nyatakan Engkau baik Tuhan, kasih-Mu tak pernah berubah dalam hidup kami. Sungguh kami bersyukur punya Allah seperti-Mu Yesus. Haleluya. Yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Sama-sama katakan Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setiamu tak pernah berubah. Kasih setiamu tak pernah berubah. Sekali lagi katakan kasih setiamu tak pernah berubah. Beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Boleh lihat kanan kiri, yuk kita kasih senyum yang terbaik untuk orang di sebelah kita. Kau terbesar dan mulia. Amin. Ajaib semua
jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ya Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, hajat semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Amin. Murahkan segenap hati aku memuji, segenap jiwaku bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, hajat semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, jangan semua memuji. Katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Biarlah semua memuji-Mu. Sekali lagi, biarlah semua memuji-Mu. Haleluya, beri sorak-sorai untuk Tuhan kita. Biar semua yang bernafas memuji nama Tuhan. Bapak Ibu boleh duduk kembali. Mari kita siapkan hati kita sebelum kita mendengar firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Kasih-Mu, penyertaan-Mu yang terus ada untuk setiap kami Tuhan. Kami mau bawa hati kami. Ajar kami Tuhan, Amin. menghitung hari-hari agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa hidup dalam jalan
bangkit bersama saudara.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk rencanamu yang indah bagi hidup kami, bagi hidup dunia ini. Kami bersyukur, kami mau memuji Engkau. Kami mau menyembah-Mu dengan sepenuh hati, setulus jiwa kami. Karena kami tahu bahwa rencana keselamatan-Mu begitu ajaib, begitu indah. Kami sudah dipanggil, kami dipilih, dan kami boleh menjadi murid-murid-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk rencana-Mu yang agung. Jadikanlah kami pembawa berita kesukaan Tuhan. Lengkapi kami dengan firman-Mu dan beri kami kuasa Roh Kudus. Kami berdoa supaya gereja ini boleh menjadi gereja misi, gereja yang mendukung pekerjaan-pekerjaan pemberitaan Injil. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Lawatlah kami dengan Roh-Mu yang suci dan buatlah kebangunan rohani. Dan sembunyikanlah hamba-Mu di belakang salib-Mu. Terpujilah Engkau, diagungkanlah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Puji Tuhan. Bulan ini adalah bulan misi, ya. Misi Allah. Bulan pekabaran Injil, memberitakan kabar sukacita. Maka judul-judul khotbah, tema-tema khotbah dalam bulan Oktober ini adalah tentang misi Allah, tentang pekabaran Injil. Nanti liturgi pada minggu kedua dan selanjutnya akan berubah warnanya menjadi merah, melambangkan api Pentakosta yang membakar kita untuk diutus menjadi hamba-hambanya. Mari kita membuka bersama-sama di dalam kitab Yesaya. Judul khotbah pada ibadah pagi ini adalah Send Me, utuslah aku, utuslah aku. Yesaya pasal 6 ayat 1 sampai dengan 13. Pada tahun kematian Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Bagian bawah jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sekitarnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap untuk menutupi muka mereka, dan 2 sayap untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap untuk melayang-layang. Mereka berseru, bersaut-sautan, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Maka bergoyanglah alas ambang pintu karena suara seruan mereka, dan rumah itu pun penuh dengan asap. Lalu kataku, celaka aku binasa, sebab aku ini seorang yang najis bibir, dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Namun mataku telah melihat Sang Raja Tuhan semesta alam. Lalu salah satu serafim itu terbang ke arahku. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mezbah. Yang menyentuhkannya pada mulutku serta berkata, lihat, bara ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah disingkirkan dan dosamu telah dilenyapkan. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk kita? Sautku, ini aku, utuslah aku. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi kamu tidak akan mengerti.
Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi kamu tidak akan memahami. Buatlah hati bangsa ini keras, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh. Kemudian aku bertanya, sampai berapa lama ya Tuhan? Lalu jawab Tuhan, sampai kota-kota menjadi puing tanpa penduduk, rumah-rumah tanpa penghuni, tanah telantar dan sunyi sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga di dalam negeri banyak tanah yang ditinggalkan. Jika di sana masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka akan dilahap api sekali lagi, seperti pohon tarbatin dan pohon besar lainnya, yang ketika ditebang hanya tersisa tunggulnya. Tunggul itu menjadi benih yang kudus. Nama Yesaya artinya adalah Yahweh adalah keselamatan. Yahweh is the salvation. God is the salvation. Ya. Allah adalah keselamatan. Ya. Nabi ini yang bernama Yesaya melayani pada tahun 740 sebelum Masehi. Jadi 8 abad sebelum Kristus berinkarnasi menjadi manusia. 8 abad sebelumnya. Orang tuanya memberi nama Yesaya. Tujuannya adalah supaya engkau sepanjang hidupmu, seluruh hidupmu percaya sepenuhnya kepada Allah sebagai juru selamat. Tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi kamu bisa menjadi saksi bagi keluargamu, kamu bisa menjadi saksi bagi bangsamu, bahkan kamu bisa bersaksi untuk seluruh bangsa yang ada di muka bumi ini. Maka Nabi Yesaya itu bernubuat dan melayani selama 40 tahun lamanya. Dia memproklamirkan tentang hukuman Allah, kebenaran Allah, kasih Allah, keadilan Allah, pertobatan. Dan yang istimewa, Nabi ini dalam catatan sejarah melayani pada masa 4 pemerintahan. 4 raja-raja di Israel Selatan. Pada waktu raja yang pertama namanya Raja Uzia, Yesaya sudah melayani. Ganti Raja Yotam, dia melayani juga. Raja ketiga Ahaz, dia melayani. Dan yang terakhir Hizkia, dia melayani dalam waktu yang lama. 4 raja-raja pemerintahan mereka digabungkan itu hampir 40 tahun. Luar biasa ya. Tentu seorang nabi bisa mengabdi, bisa melayani waktu begitu lama. Ini bisa dipercaya ini nabi ini. Bisa diandalkan. Ini orang pasti punya kapasitas. Dia punya integritas yang kuat sebagai wakil Allah. Dia bisa melayani dengan sungguh-sungguh, setulus hati. Tidak maju, mundur, mutung, tidak mau pelayanan lagi. Tidak. Dia konsisten, sungguh-sungguh. Dia berjalan lurus dan benar. Imannya begitu setia
tertuju kepada Allah. Yahweh is the salvation. Allah adalah keselamatan. Tidak mudah loh mendampingi raja-raja. Kalau Bapak Ibu membaca kitab 1 dan 2 raja-raja, waduh raja-raja Israel itu, kebanyakannya kalau sudah punya kekuatan, sudah punya power, lalu lupa sama Tuhan, sering lupa diri. Kalau kerajaannya sukses, pemerintahannya, pasukannya menjadi kuat, tentara-tentaranya menjadi banyak, mereka gampang abai lagi terhadap hukum-hukum Tuhan. Mereka gampang menjadi angkuh, menjadi sombong, undang raja-raja yang lain. Ayo lihat ke istanaku ya, ini keberhasilanku sebagai raja. Kalau raja-raja ini sedang dalam keadaan kepepet, banyak masalah, banyak kesukaran, pergi ke bukit-bukit pengorbanan, tertarik kepada ilah-ilah. Di Mesopotamia, penyembahan berhala muncul. Akibatnya raja-raja ini tidak mencintai keadilan, tidak mencintai kekudusan, tidak mencintai kebenaran secara moral, rusak secara etika, parah sekali. Dan itu adalah raja-raja yang sering muncul di dalam kerajaan Israel. Menjadi raja-raja yang sering lupa diri dan takabur. Ya, mau jalan sendiri, berkehendak sendiri, punya kekuasaan, punya power, cenderungnya korup. Ya, maka benar perkataan dari seseorang. Next selanjutnya. Bahwa kekuasaan itu cenderung menjadi korup. Ya. Sebelum slide ini, kekuasaan cenderung disalahgunakan. Ya. Disalahgunakan. Ini yang terjadi di raja-raja itu. Tidak mudah melayani di tengah-tengah situasi yang seperti itu. Yesaya berhadapan dengan raja-raja ini. Yesaya sebagai nabi Allah harus menjaga dirinya, menjaga hidupnya sebaik-baiknya. Bagaimana saya harus sungguh-sungguh setia kepada jalan Tuhan. Yesaya berani berkata, ini aku Tuhan, utuslah aku, here am I, send me Lord, send me, utus aku. Dalam situasi yang seperti itu, situasi yang gampang sekali kehidupan moral menjadi kacau, Yesaya berkata, send me, utus aku. Beranikah kita pada zaman sekarang ini berkata, seperti Nabi Yesaya berkata, Tuhan ini aku, utuslah aku di tengah zaman yang bengkok ini Tuhan. Ini aku ya Tuhan, aku murid-Mu. Utuslah aku membawa berita Injil sukacita, berita keselamatan. Maukah kita dipakai Tuhan seperti Tuhan memanggil Yesaya? Di mana kita sekarang ini? Di mana posisi kita, apa yang kita lakukan ini, maukah kita, bersediakah kita, beranikah kita berkata, Tuhan, here am I, ini aku, utuslah aku di mana aku ada sekarang ini. Ya.
Tuhan Yesus berdoa kepada Bapa yang di surga. Ya, dia berdoa kepada Bapa. Dia berdoa untuk murid-muridnya. Dia berkata begini, aku tidak meminta engkau Bapa untuk mengambil murid-muridku dari dunia, tetapi supaya engkau menjaga mereka dari yang jahat. Aku mengutus mereka ke dalam dunia, aku telah mengutus mereka untuk menjadi saksi-saksiku. Ya, jadi jangan buru-buru pergi ke surga. Ya. Sama seperti yang di Uganda tanggal 23 dan 24 September kemarin. Tuhan mau datang, mau ada pengangkatan. Orang-orang di Uganda, orang-orang Kristen yang bodoh, yang tidak belajar, sungguh-sungguh jual barang-barangnya, tinggalkan dagangannya, pergi bersama-sama di hutan pinus. Berseru-seru, Tuhan mau datang, Tuhan datang segera. Jangan buru-buru ke surga. Ya. Tuhan tidak pengen kita buru-buru ke surga. Tuhan sudah memanggil kita dan menempatkan kita di dalam dunia ini. Aku telah mengutus, aku minta Bapa supaya tidak mengambil murid-murid dari dunia ini, tapi aku mengutus murid-murid. Jadi kita harus tahu posisi kita ya, pekerjaan kita. Kita sedang diutus oleh Tuhan. Apa yang kita sedang buat sekarang ini, kita sedang menjadi murid-muridnya. Kita adalah utusan Tuhan. Kita dipanggil, kita dipilih, kita diperbarui. Jangan buru-buru pergi ke surga. Kita sedang diutus untuk menyaksikan keselamatan Allah. Di dalam dunia ini murid-murid Kristus membawa berita Injil, berita keselamatan, menyatakan itu dengan kata-kata, dengan perbuatan hidupnya supaya gereja Tuhan. Gereja itu adalah kumpulan orang-orang percaya. Gereja itu bukan gedungnya pertama-tama. Gereja itu adalah kita supaya orang-orang percaya ada di dunia politik. Orang-orang percaya ada di dunia sosial ekonomi. Orang-orang percaya ada di perusahaan-perusahaan, di kantor-kantor, di tempat-tempat di mana diletakkan oleh Tuhan. Di dunia pendidikan. Supaya untuk memberitakan misi Allah bagi dunia ini. Bagi keselamatan Tuhan yang mau Dia nyatakan kepada semua orang. Supaya banyak orang dipanggil. Banyak orang dipilih juga dan beroleh keselamatan dari Tuhan. Maka Yesaya dengan kerendahan hati, dengan penyerahan diri kepada Tuhan, dia berkata, "Here am I." Aku ini Tuhan. Utuslah aku sebagai utusan Tuhan. Yesaya mesti siap sedia, mesti kuat, mesti penuh integritas dalam kata dan tingkah laku. Butuh kuasa Roh Kudus supaya bisa diutus dan memberitakan karya-karya Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan bagi Yesaya untuk siap diutus oleh Tuhan? Apa yang menjadi kekuatan bagi kita? Ketika kita ada di mana-mana, saya sedang diutus oleh Tuhan. Apa yang menjadi kekuatan bagi kita untuk siap sedia diutus oleh Tuhan? Yang pertama, yaitu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Ya.
Yesaya mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Dia punya persekutuan dengan Tuhan. Maka dia melihat kemuliaan bait suci. Tuhan digambarkan begitu agung dan mulia dalam tata kemuliaannya. Yang luar biasa itu para serafim. Makhluk ciptaan Tuhan yang ada di surga itu berteriak, memuji, berkata, kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Mengapa dikatakan 3 kali? Holy, holy, holy to the Lord. Karena untuk memuji Bapa, memuji Putra, memuji Roh Kudus. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaannya. Alas ambang pintu bait suci itu bergoyang. Ya, tidak ada gempa, tapi bergoyang penuh dengan asap kemuliaan. Yesaya punya pengalaman rohani, punya hubungan yang intim dalam doa dengan Tuhan. Bait Allah menjadi tempat pertemuan bersama Tuhan. Kita pun rindu siapa saja yang masuk di dalam gereja Isa Al-Masih ini mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Yesaya menerima anugerah Tuhan yang luar biasa. Semestinya kalau di perjanjian lama orang itu melihat Allah, maka binasa, maka mati. Karena Allah itu terlalu suci, terlalu kudus, terlalu mulia. Saya ini orang berdosa. Saya ini penuh dengan kecemaran. Saya penuh dengan kenajisan. Melihat Allah yang suci, yang mulia, yang agung itu. Orang-orang di perjanjian lama berkata, cilaka saya. Cilaka, cilaka, pasti saya mati ini. Tapi oleh anugerahnya yang luar biasa, dia menyatakan kasihnya kepada Yesaya. Yesaya diberi kemuliaannya. Siapa kita? Siapa saudara dan saya? Kita adalah orang-orang yang berdosa. Hidup kita, catatan-catatan kita penuh dengan catatan-catatan yang melawan Dia. Tetapi oleh anugerahnya Tuhan mau memberikan kita kesempatan supaya kita boleh berjumpa dengan Dia di dalam persekutuan. Dan perjumpaan Yesaya dengan Tuhan itu menguatkan Yesaya untuk siap diutus. Maka Allah bertanya, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk kita, katanya. Jadi pakai kata plural. Siapakah yang mau pergi untuk kita? Untuk Bapa, untuk Putra, untuk Roh Kudus. Siapa yang mau pergi untuk kita? Yesaya menjawab di dalam kerendahan hati, Tuhan, karena anugerah-Mu saja. Karena pengampunan-Mu saja. Karena aku diterima menjadi anak-anak-Mu. Aku dipanggil menjadi murid-murid-Mu. Yesaya berkata, ini aku Tuhan. Utuslah aku. Yesaya siap untuk melayani. Untuk menjadi berkat. Sebelum Mother Teresa pergi ke India. Ke Kalkuta. Menolong orang-orang yang lepra di pinggir jalan. Orang-orang yang TBC di pinggir jalan. Tuberkulosis. Dia suatu malam dia melihat tangan Yesus yang berlubang paku. Mother Teresa melihat itu. Dalam visi mimpinya itu kaget dia. Diingatkan mengenai kasih Kristus. Kasih Kristus yang telah mengampuninya. Lalu dia bilang kepada ordonya, utus aku ke India. Utus aku ke sana. Dan dia pergi ke India. Dia melayani
orang-orang yang menderita, yang dibuang oleh masyarakat India karena orang yang tuberkulosis, orang yang kusta dulu zaman kehidupan yang lalu. Dia orang-orang yang jahat, maka dilahirkan baru menjadi manusia-manusia yang celaka. Sebagian dilahirkan menjadi binatang-binatang. Itu namanya reinkarnasi. Orang Cina di Tiongkok sana percaya sama reinkarnasi. Orang India percaya sama reinkarnasi. Orang Yunani percaya sama reinkarnasi. Tapi orang Kristen tidak percaya sama reinkarnasi. Orang kalau mati nanti dia lahir kembali jadi binatang, jadi orang yang sakit atau mungkin orang yang mulia karena perbuatannya di masa lalu bisa diandalkan. Mother Teresa, Tuhan saya menerima anugerah-Mu. Anugerah Tuhan saja. Perjumpaan dengan Tuhan yang menjadikan kita siap untuk diutus. Yang kedua, mengapa Yesaya siap sedia untuk diutus? Karena Yesaya mau tinggal di dalam kekudusan. Iya. Dia berkata, Tuhan, aku tinggal di najis bibir bangsa-bangsa. Aku sendiri najis bibir. Tuhan, aku tinggal di negara yang penuh dengan korupsi, yang cinta uang, yang hedonisme, yang materialisme. Tuhan, bagaimana Tuhan? Lalu ada satu serafim mengambil bara dengan sepit, ditaruh di mulutnya Yesaya dan bibirnya, dan menguduskan Yesaya. Bagaimana mau jadi saksi Kristus kalau masih hidup di dalam kedagingan? Bagaimana mau jadi saksi Kristus kalau tidak menjadi teladan di dalam keluarga? Bagaimana mau jadi saksi Kristus kalau hidup masih dibelenggu dengan hal-hal duniawi? Bagaimana mau jadi murid-murid Tuhan yang sungguh-sungguh kalau masih cinta dosa, kalau masih cinta pelanggaran, kalau masih menyimpan amarah dan balas dendam? Maka satu serafim mengambil bara itu dengan sepitnya, ditaruh di mulutnya Yesaya supaya bibirnya dikuduskan. Iya, dikuduskan oleh Tuhan. Tuhan, utuslah aku. Kita tidak bisa menguduskan diri kecuali yang pertama Tuhan mengampuni kita di kayu salib. Dia memakukan dosa-dosa kita bersamanya. Pelanggaran-pelanggaran kita di kayu salib. Dia menyucikan kita. Dia memperkenan kita untuk menjadi anak-anaknya. Supaya kita layak. Siapa saya? Saya tidak layak jadi hamba Tuhan. Saya tidak layak jadi pendeta. Tapi dia melayakkan itu. Dia memanggil, mengampuni, menguduskan. Jalan kepada kebenaran lagi ya. Mau siap jadi saksi Tuhan, hidup di dalam kekudusan. Cintai dia dengan sungguh-sungguh, bawa hidup persembahkan sebagai persembahan yang suci, kudus dan berkenan kepadanya. Yang ketiga, Yesaya siap dipanggil oleh Tuhan. Yesaya berani untuk menegur dosa-dosa. Iya. Ayat yang dari 11 atau 9 sampai ayat ke-13 itu bicara mengenai Yesaya harus berhadapan dengan orang-orang Israel yang tegar tengkuk. Iya. Yang diberi kebenaran
tapi hatinya ditutup. Diberi firman Tuhan, telinganya dikunci. Diberitahu mengenai pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa, tetap dingin, tidak ada respon. Yesaya harus berhadapan dengan orang-orang seperti ini, bangsa yang seperti ini. Maka firman Tuhan berkata, nanti kalau diberitakan Injil, diberitakan firman Tuhan, bangsa ini malah semakin mengeras loh. Ya, semakin menolak. Ada loh orang yang diberitakan firman Tuhan tidak mau membuka hati, tidak mau bertobat, malah mengeraskan hatinya. Dulu salah seorang majelis kami di kota di mana saya melayani menginjil kepada orang yang paling kaya di kota itu. Kayanya luar biasa. Ya, luar biasa. Anaknya teman saya sekolah. Saya masih melihat salah satu orang tuanya ketika meninggal dibuatkan peti dari kayu jati yang utuh. Majelis saya ini, majelis kami pergi ke orang ini, lalu memberitakan Injil. Dia majelis yang sederhana dengan membawa pertanyaan-pertanyaan sederhana. Siapa yang memberi warna kepada bunga-bunga dan tumbuhan-tumbuhan ini? Pasti ada toh. Tidak mungkin muncul sendiri ini. Ada bunga mawar warnanya merah putih. Bunga anggrek seperti ini. Dia masuk melalui pintu itu. Lalu pada poin yang terakhir. Tentang Kristus Sang Juru Selamat. Tapi orang yang super kaya ini, dia tutup hatinya. Dia tidak mau terima. Dia cuma senyum saja. Tidak mau terima. Ya, I don't want to accept your gospel. Saya tidak mau menerima Injilmu. Saya tidak mau terima. Beberapa hari kemudian, ya, naik mobil dan mengalami kecelakaan, dicepit di tengah-tengah truk yang besar dan mati di tempat. Ada orang yang diberitahu tentang firman Tuhan tidak mau berubah. Ya. Ya, ini contoh yang ekstrim, bukan berarti lalu pasti akan ada hukuman langsung. Tidak selalu seperti itu. Ada orang bertobat, ampuni, terima kembali saudaramu. Dia mau bertobat. No. Tidak mau saya. Baik-baik sama anakmu. Jaga hubungan kembali sama pasangan. Tidak mau, sudah terlalu menyakiti. Sudah terlalu rusak hubungan ini. Tapi Tuhan mau loh. Dan dia mau berubah, bertobat. Tidak. Yesaya bertemu dengan bangsa yang seperti ini. Tapi Tuhan berkata, tetap beritakan firman Tuhan walaupun seperti ini. Firman tentang hukuman, tentang kasih, tentang anugerah Tuhan. Soal bertobat atau tidak, urusan mereka. Nanti kata Yesaya, di dalam kitabnya ini akan muncul orang-orang yang menerima sebagai tunas yang kudus, benih yang kudus, orang-orang yang dipersiapkan untuk masuk dalam kerajaannya. Siapakah yang siap diutus? Kita semua. Ya.
waktu kita keluar dari gereja ini semestinya ada tulisan yang besar di pintu keluar. Kamu diutus Tuhan. Diutus Tuhan. Senin sampai Sabtu, Minggu diberi kekuatan lagi. Mari kita diutus oleh Tuhan menjadi hamba-hambanya, murid-muridnya untuk menyampaikan berita Allah. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Mari kita membawa hidup kita untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Singer Song Leader akan membantu menyanyikan pujian ini. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan Waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Rapnya saja, oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Jangan saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkah. Terima kasih Tuhan, Engkau telah memilih kami Tuhan. Haleluya. Dari sekian banyak manusia yang ada di Amin. dunia ini Haleluya. Tuhan. Sungguh kami bersyukur semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan di dalam kehidupan Haleluya. kami. Amin. Sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh menerima panggilan-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Kiranya apa yang telah Engkau lakukan di dalam kehidupan kami, apa yang telah Engkau kerjakan, penebusan itu Tuhan tidak kami sia-siakan Tuhan. Haleluya. Tetapi kami boleh menyambut panggilan-Mu Tuhan. Haleluya. Inilah aku Tuhan, utuslah aku. Terima kasih ya Bapa. Kami mengucap syukur, biarlah hidup kami menjadi berkat buat orang-orang yang ada di sekitar kami Tuhan. Amin. Haleluya. Dan melalui kehidupan kami Tuhan, banyak orang yang mengenal Engkau, yang Amin. mengenal cinta Haleluya. kasih Tuhan di dalam Haleluya. kehidupan mereka juga. Sehingga mereka boleh percaya kepada Engkau. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur, Engkau yang tolong kami, Engkau yang memimpin terus kehidupan kami sehingga kami boleh mempertahankan iman kami Amin. juga Haleluya. sepanjang umur hidup kami. Dan kami boleh membawa banyak jiwa untuk datang menyembah kepada Engkau. Haleluya. Terima kasih Bapa, jadikan kami seperti Yesaya di zaman Amin. sekarang ini. Haleluya.
Berkati Pak Minggus Tuhan yang telah membawakan firman-Mu Amin. pada pagi Haleluya. hari ini. Engkau yang Haleluya. memberkati, Engkau yang menyertai kehidupannya. Haleluya. Sehingga hikmat pengurapan dari Tuhan saja memenuhi Haleluya. beliau dan menjadi berkat bagi jemaat di tempat ini, terlebih bagi banyak orang. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur. Sebentar kami akan menerima perjamuan Tuhan. Tuhan juga mempersiapkan Haleluya. hati kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima perjamuan suci, perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang sebelah kiri saya belum mendapatkan? Semua sudah ya? Sebelah kanan ada yang belum mendapatkan? Kalau belum mengangkat tangan. Yang di atas? Oh, puji Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita menyiapkan diri kita. Ketika Yesus dan murid-muridnya sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa-dosa. Majelis dan para hamba Tuhan saya undang maju ke depan. Kita semua bangkit berdiri bersama-sama, kita nyanyikan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allah. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti, ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku, tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah roti ini melambangkan tubuh Kristus? Tubuh yang telah menderita, tubuh yang telah dianiaya untuk menyatakan rencana agung keselamatan Allah. Tubuh yang menyelamatkan kita, tubuh yang menjadikan kita memiliki hidup yang kekal karena kasih-Nya, karena cintanya kepada kita. Mari kita pecahkan bersama-sama. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mengangkat anggur cawan ini. Tangan kiri, kalau ada bagian tubuh yang sakit, taruh tangan kiri di bagian tubuh yang sakit itu.
Karena kita beriman bahwa bilur-bilurnya, darahnya bukan saja memberikan jaminan hidup yang kekal untuk masuk surga bersama-sama, tetapi juga untuk kesembuhan, untuk pemulihan, untuk kekuatan yang baru. Kita disembuhkan, kita dipulihkan, dan kita mau sungguh-sungguh beriman kepadanya. Ya Tuhan, buatlah mujizat-Mu hari ini. Kalau kami makan dan minum perjamuan kudus ini, sembuhkanlah sakit kami, pulihkanlah jiwa kami, segarkanlah pikiran kami. Seluruh hidup kami menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan. Dan inilah darah yang mahal, lebih mahal daripada seluruh apa yang ada di bumi ini. Ini darah anak domba Allah yang menyapu dosa-dosa dunia. Maka dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Oh haleluya, pujilah Dia, sembahlah Dia. Terimalah kesembuhan, terimalah pemulihan dari Tuhan, terimalah kesegaran dari Tuhan. Roh Kudus menyelamatkan kita semua. Roh Kudus memampukan kita, memberikan kita kekuatan untuk menjadi utusan-utusan Tuhan. Haleluya, haleluya, pujilah Dia. Ucapkanlah syukur, jangan berdiam diri. Ucapkanlah syukur. Kami puji Engkau Tuhan, kami muliakan nama-Mu, kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu. Sembuh, pulih kembali, kuat kembali dalam Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, pujilah Tuhan, praise God, pujilah Dia, sembahlah Dia. Oh haleluya, 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 haleluya. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silahkan duduk. Tuhan memberkati. Shalom seluruh jemaat Geyaku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Warta sepekan minggu ini.
Doa dan puasa akan diadakan pada hari Kamis, 16 dan 30 Oktober jam 10 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari gabung dan berdoa bersama. Selasa, tanggal 16 Oktober. Majelis Bidang Ibadah mengundang seluruh pelayan mimbar, tim PAW, tamborin, mulmed, dan audio untuk menyembah dan memuji namanya dalam acara Night Fellowship pukul 6:30 malam di Ruang Serbaguna lantai 1. Kehadiran Anda sangat diharapkan. Kudus bernyanyi season 3 dengan tema Cinta Tuhan, Negeri, dan Kota akan diadakan pada hari Selasa, 28 Oktober 2025, pukul 18.30 di Gedung Utama Giaku. Mari datang dan dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Menginformasikan kepada seluruh jemaat Giaku bahwa pelayanan konseling pastoral telah tersedia kembali. Bagi Bapak, Ibu, Saudara yang ingin dan membutuhkan dukungan rohani, penguatan iman, atau pendampingan dalam menghadapi pergumulan dapat mengikuti pelayanan konseling ini. Untuk informasi penjadwalkan pelayanan ini dapat menghubungi Sekretariat Gereja di nomor 0291 432773 atau langsung menghubungi pendeta yang bersangkutan. Pada hari ini, 5 Oktober 2025, pukul 11 pagi, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Cahya Aquina dengan Saudari Sista Putri Utami, bertempat The Renaissance Ballroom, Semarang. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Elisa Samuel, dukung dalam doa untuk kelancaran acara ini. Dan hari Minggu, 19 Oktober 2025, pukul 12 siang, akan dilaksanakan upacara pernikahan gerejani antara Saudara Rufus Arya Pratama dengan Saudari Mada Marcella, bertempat Gereja Isa Almasih, Kudus. Akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Yonathan Kristiono, apabila ada keberatan yang sah. Harap disampaikan kepada Bapak Pendeta minggu paling lambat hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat dan donatur dalam pembangunan rumah Diakonia Tarlian. Pembangunan rumah ini bukan hanya sekadar mendirikan sebuah bangunan, melainkan juga wujud nyata dari kasih dan kepedulian kita kepada sesama. Mari doakan untuk proses pendirian yayasan dan perizinan agar dapat berjalan dengan lancar. Bagi yang tergerak persembahan dapat disalurkan melalui KRIS atau rekening BCA nomor 0317315 kali atas nama Gereja Isa Almasih atau melalui amplop persembahan pembangunan yang sudah disediakan. Bidstone Pagi Raya Keluarga akan diadakan pada hari Sabtu, 11 Oktober jam 5 pagi di Ruang Serbaguna lantai 1. Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga. Masih dibuka, kelas matematika, bahasa Inggris, baca tulis hitung, dan Olimpiade Matematika untuk SMP dalam program belajar bersama Giaku. Mari, daftarkan anak Anda untuk mengikuti kelas-kelas yang disediakan. Jadwal secara lengkap dapat dilihat di Warta Jemaat. Untuk informasi dan pendaftaran dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bagi jemaat yang suka mengajar dan tergerak untuk melayani dalam program belajar bersama Giaku, dapat menghubungi Saudara Yeremia. Bapak, Ibu dan Saudara yang rindu memberikan persembahan via transfer, persembahan dapat ditransfer ke nomor rekening berikut ini atau dapat juga melalui KRIS yang tertera dalam warta. Jangan lupa follow Instagram dan Facebook Gereja Isa Almasih Kudus serta subscribe channel YouTube Gereja Isa Almasih Kudus untuk mendapatkan informasi seputar gerejani terupdate. Demikian warta sepekan Giaku, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Pada kesempatan pagi ini dimohon kepada seluruh jemaat Tuhan untuk bersabar, untuk tidak buru-buru pulang, karena nanti setelah ibadah itu keluarga mempelai, baik itu si Cahya maupun Sista atau Pak Daniel dan Silvi akan membagikan roti buat jemaat, dan ini hanya untuk orang tua dan yang dewasa. Ikuti ya, jadi Bapak Ibu nanti jangan buru-buru pulang, nanti ada saudara-saudara kita yang akan membagikan roti. Setelah Bapak terima kasih, ya lagu Bapak terima kasih, jadi nanti Bapak Ibu bisa duduk dulu, bersabar begitu. Ya, itu informasi. Kemudian di ibadah yang pertama ini kami akan menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah di tempat ini,
kami mohon bisa bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis bisa menyambutnya. Ada yang baru pertama kali hadir? Di belakang itu ya? Sebelah sana ya? Oh iya, selamat datang, selamat bersatu dengan kami, Tuhan berkati Ibu ya. Kemudian bagi Bapak Ibu Saudara yang berulang tahun, silakan bangkit berdiri. Yang di atas? Iya, ada yang di bawah? Oke, selamat ulang tahun. Nanti setelah terima terus, Bapak Gembala akan mendoakannya. Bisa duduk kembali. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu, ini minggu pertama di mana kami boleh membawa persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan berkati anak-anakmu yang sudah membawa persepuluhan dan persembahan-persembahan. Mereka memberi dengan tulus ikhlas untuk mendukung pekerjaan di rumah Tuhan ini. Berkati supaya majelis boleh bijaksana dan bertanggung jawab untuk mengelola keuangan untuk hormat, puji, kemuliaan, dan berkat bagi sesama. Kami berdoa untuk orang-orang yang berulang tahun, Tuhan memberikan kekuatan 1 tahun ditambahkan di dalam hidup mereka, biar mereka cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, berkati keluarga, berkati studi, berkati usahanya, berkati apa yang dikerjakan dan Tuhan tuntun di dalam masa depannya. Kami berdoa untuk Ibu Meye, Ibu Tina, Ibu Sofi, Ibu Rakiem, Ibu Oibianio, Ibu Rahel Markati, Ibu Jun, Ibu Lim Niepnyu, Ibu Linda, Ibu Lili, Ibu Melani Juanio, Ibu Jan Bertin, Ibu Indang Susilowati, Ibu Sulistiowati, Ibu Erlin, Ibu Sri Hartani, Ibu Marta Miati, Bapak Agus, Bapak Yosi Yahendra, Bapak Yusuf Sutejo, Bapak Budiono Subaki, Bapak Beni Sapurianto, Bapak Wagio, Bapak Rudi Susanto, Bapak Huliang, Bapak Thomas, Bapak Andre Wiguno, Saudara Raymond, Bapak Freddy, Ibu Josik dan Pendeta Ferry. Kami berdoa sungguh-sungguh Engkau memberikan kekuatan, memberikan kesembuhan, memberikan penghiburan kepada mereka. Kami berdoa untuk kota ini, Tuhan lindungi selalu, jagai selalu, supaya orang-orang percaya boleh beribadah dan memberitakan Injil dengan leluasa. Jaga kota ini dengan malaikat-malaikat Tuhan. Jangan biarkan ada orang-orang yang jahat yang mau merusak kota ini. Ya Tuhan, lindungi dengan malaikat-malaikat Tuhan. Kami berdoa untuk pemerintah, kami berdoa untuk makan bergizi gratis supaya tidak lagi menelan korban, dan para pembuatnya, para pemasaknya hati-hati supaya program ini menjadi program yang boleh meningkatkan gizi bagi keluarga-keluarga yang tidak mampu, sehingga anak-anak nanti boleh muncul sebagai orang-orang manusia-manusia yang kuat, yang cerdas, karena gizi terpenuhi. Kami berdoa Engkau memberkati bangsa ini dan buatlah pertobatan untuk bangsa ini ya Tuhan. Jadikan kami pembawa damai di mana saja kami berada, dan berdoa supaya dunia ini juga hidup di dalam damai. Kami mau diutus oleh Tuhan untuk membawa kabar sukacita dan kebenaran dan kasih dari Tuhan. Terpujilah namamu. Mari kita berdoa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya undang Bapak Ibu bangkit berdiri bersama-sama. Sekarang
Lanjutkanlah perjalanan hidupmu dan siap untuk diutus oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci dan mulia. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua sukacita di hati. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Amin. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena rohmu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, ungkapkan sukacita.